Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita menghormati dan kita muliakan segenap pengurus Pasaman Islamic Center beserta jajaran yang sama-sama kami hormati Nenek Mama, alim ulama, cadia pandai, unduh kandung, pemuda dan pemudi, teristimewa kepada anak-anak kami, khusus kepada jemaah Qiyamul Lail pada malam kedua Ramadan 1446 Hijriah di Pasaman Islamic Center yang berbahagia ini. Syukur alhamdulillah, dari lubuk hati yang paling dalam kita mengucapkan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkaran kesehatan, kesempatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinkan berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Lail pada Ramadan 1446 Hijriah yang dihamparkan kepada kita, yang selalu kita harapkan kehadirannya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijriah ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kembali kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW berupa lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu harapan kita senantiasa dituntun oleh Rasulullah SAW dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, terutama mengisi hari-hari Ramadan yang dihamparkan kepada kita pada tahun ini. Dan muara akhirnya adalah kita berharap kita termasuk salah seorang pengikut Rasulullah SAW yang dapat mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami sedikit menyampaikan pesan-pesan Ramadan pada malam yang berkah ini dengan judul hal-hal yang merugikan puasa. Hadirin sidang jamaah sholat isya tarawih rahimahumullah. Setiap tahun kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hari-hari Ramadan yang indah. Setiap itu pula kita berharap bahwa kita diberi kesempatan yang luar biasa itu menjadi insan-insan yang beruntung. Jadi hadirin sedang jamaah salat isya tarawih rahimahumullah, diibaratkan seorang yang menanam bunga pasti mengharapkan setiap yang ditanam akan menghasilkan bunga-bunga yang indah. Kemudian juga petani menanam padi juga berharap mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Begitu juga amalan-amalan yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan, terkhusus saum Ramadan yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi insan-insan yang beruntung, la'allakum tattaqun. Karena khasnya saum Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena kata hadis qudsi, Allah mengungkapkan bahwa kullu amal dunia
adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Berbeda dengan amalan-amalan ibadah lainnya. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali saum ataupun puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untukku. Ada kekhasan tersendiri. Kenapa saum Ramadan ini istimewa? Karena celah kita melaksanakan ibadah, melaksanakan ubudiyah, saum yang kita laksanakan unsur riyanya sangat kecil ataupun tidak ada sama sekali. Karena kita lihat mungkin dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan yang lainnya, ibadah sholat bisa dilihat oleh orang lain, zakat bisa dilihat oleh orang lain, infak, sedekah bisa dilihat oleh orang lain, melaksanakan haji, umrah bisa dilihat oleh orang lain, sehingga akan memberikan celah ke hati kita. Karena manusia ini adalah manusia yang dhaif, lemah, akan mudah tergoda, akan mudah terpengaruh bahwa ibadah yang kita laksanakan ini ada motivasi dari orang lain, sehingga nilai keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah itu akan mungkin terpengaruh. Seperti beda halnya dengan saum Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala ajzi bih. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Karena kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, saum yang terbaik kita laksanakan, qiyamul lail yang terbaik kita laksanakan. Jadi hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, mungkin tingkatan saum Ramadan ini harus senantiasa kita tekadkan dari tahun ke tahun, selagi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalamnya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saum Ramadan yang kita laksanakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini tidak mudah, hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah. Karena kita untuk menjaga, mungkin alangkah sedihnya hati kita nanti ketika dicek amalan saum Ramadan yang kita laksanakan, nilainya tidak ada sama sekali ataupun kosong. Ibarat kita mengumpulkan air di dalam ember, kita berharap ada simpanan air itu akan kita manfaatkan, tapi ternyata setelah dilihat air itu tidak ada sama sekali. Berarti ada hal-hal yang akan merusak nilai-nilai saum Ramadan yang akan kita laksanakan. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya mengungkapkan bahwa ada 5 hal yang mungkin akan merugikan nilai puasa Ramadan yang kita laksanakan. Kata Rasulullah SAW, khamsun yuftirna as-shaim wal ghibah wan namimah wal kadzib wa nazur bis sahwat wal yaminul qamus. Kata Rasulullah SAW, ada 5 hal yang mungkin akan merusak nilai puasa yang kita laksanakan. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib ataupun keburukan saudara ataupun orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Jadi ini akan mempengaruhi ataupun merusak nilai puasa yang kita laksanakan. Karena hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, karena ini akan sangat mempengaruhi ketika kita sendiri, insya Allah ini akan terjaga. Tetapi apabila kita sudah berdua, akan timbul godaan untuk pembicaraan-pembicaraan yang mungkin akan mengarah kepada
membicarakan aib orang lain. Dan juga bertiga mungkin lebih banyak lagi bumbu-bumbunya. Apalagi secara bersama. Kadang niat baik kita, khusus di bulan Ramadan, pertemuan-pertemuan secara bersama, tapi juga terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin bisa merusak nilai saum Ramadan yang kita laksanakan, termasuk tentang ghibah tadi. Apalagi tantangannya dengan media informasi yang saat ini, kalau dulu mungkin orang baru peluang membicarakan orang lain apabila kita bertamu dengan orang lain atau saudara kita. Tapi sekarang melalui jari saja bisa tersebar berita-berita yang mungkin akan menimbulkan atau merusak puasa yang kita laksanakan, membicarakan hal-hal yang mungkin orang lain tidak suka tentang yang kita bicarakan. Apalagi dalam kondisi kekinian dibungkus dengan informasi infotainmentnya, mungkin kekiniannya lebih cenderung kita asik mendengarkan berita-berita orang lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kita, menarik perhatian kita apabila berita itu menceritakan tentang aib orang lain. Dan ini sangat berpengaruh sekali. Jadi dengan media informasi melalui HP yang langsung sentuhannya ke kamar kita masing-masing, ke diri kita masing-masing, mungkin upaya kita adalah untuk menghindari ghibah modern itu dengan mengantisipasi selama Ramadan ini. Bagaimana kita memanfaatkan media informasi Instagram, Facebook, WhatsApp dan segala macamnya, mungkin mengarah kepada informasi-informasi yang mendukung semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin sidang jamaah salat Isya Tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang akan merugikan nilai puasa yang kita laksanakan, akan menghilangkan nilai pahala-pahala yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini. Karena qada pahala itu tidak ada, hadirin sidang jamaah salat Isya Tarawih rahimakumullah. Yang ada qada puasa. Kalau ada halangan, mungkin kita secara syar'i tidak mampu untuk melaksanakan bulan Ramadan, bisa kita ganti, kita qada di luar Ramadan. Tapi khas untuk pahala tidak bisa diqada. Jadi harus kita waspadai hadirin sidang jamaah salat Isya Tarawih rahimakumullah. Yang kedua yang merugikan adalah saudaranya ghibah, yaitu an-namimah, yaitu adu domba. Ini akibat dari pembicaraan. Ketika kita membicarakan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, dan kawan lawan bicara kita tadi menyampaikan berita itu kepada orang yang kita ceritakan, sehingga terjadilah berbenturan emosi karena membicarakan kelemahan-kelemahan yang dia miliki, sehingga terjadilah pertengkaran. Kalau istilahnya adu domba, kalau adu domba, adu kambing mungkin benturannya sempurna karena binatang berusaha untuk berjuang untuk menjadi yang terbaik, tapi karena ini manusia, jadi merusak hubungan silaturahim, memutus hubungan silaturahim bersama kita. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan sebuah pemakaman kuburan, kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu menancapkan sebilah pelepah kurma kepada kuburan tersebut, sehingga bertanya sahabat, kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut? Kata Rasulullah SAW, sangat kasihan melihat orang yang di dalam sana, di dalam kuburan tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dosa-dosa besar, tapi beliau selama di dunia datang menghantarkan berita-berita yang menimbulkan orang lain berselisih paham atau menimbulkan pertengkaran. Nauzubillah min dzalik. Diharapkan dengan adanya
tumbuh pohon kurma ini akan bersujud, berzikir, akan mengurangi nilai-nilai orang yang ada di laut sana. Itu ungkapan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar, karena latihan selama Ramadan ini bagaimana kita mengemas, kita menjaga saum Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga sesuatu yang menguntungkan, yang kita harapkan, yang kita dambakan bisa kita peroleh. Kemudian hadirin sedang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, hal yang ketiga yang harus kita jaga adalah al-kazib ataupun berbohong. Karena bahaya lisan yang paling sangat berbahaya adalah bohong ini, tidak jujur. Karena kalau kita sudah memulai mencari alasan untuk membenarkan apa yang kita inginkan dengan berdalih, mengungkapkan alasan-alasannya, maka akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Sebagai contoh, mungkin anak-anak kita misal ditanya oleh orang tuanya, kenapa terlambat pulang? Mungkin jawabannya saat itu adalah ada pelajaran tambahan. Kemudian diterima oleh orang tuanya, padahal realitanya tidak seperti itu. Kemudian terlambat lagi berikutnya akan diberi alasan yang berbeda, yang meyakinkan orang tua. Mungkin bisa melihat kawan yang sakit, padahal tidak seperti itu realitanya. Dan akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Contoh kecilnya yang mungkin bisa ditemui dalam hidup dan kehidupan anak-anak kita. Mungkin sehingga kita untuk menservis ataupun beri jawaban yang menyenangkan kepada orang lain, tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga memang bahaya lisan yang sangat berbahaya itu adalah kebohongan. Itu juga yang harus kita hindari. Hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, sehingga pahala saum Ramadan yang kita laksanakan tetap terjaga. Kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu. Masih saudara dari bohong tadi adalah ketika kita mungkin dituntut untuk memberi kesaksian ataupun penjelasan yang sebenarnya, mungkin kita tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian untuk diri kita, contoh kecilnya saja, mungkin kita berjanji kepada diri kita untuk senantiasa menjaga saum Ramadan kita, senantiasa menjaga sholat tarawih kita, menjaga tadarus kita selama Ramadan ini. Tapi dalam pelaksanaannya setelah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita laksanakan. Ini juga akan mengurangi nilai-nilai saum Ramadan yang kita laksanakan. Kemudian hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memandang dengan syahwat. Karena kita tahu bahwa saum Ramadan ini bukan menjaga syahwat makan minum saja, tetapi juga menjaga syahwat kita dari pandangan yang akan merusak nilai puasa. Siang hari saja kita dianjurkan, walaupun sudah menjadi suami istri, tetap menjaga, jangan sampai merusak nilai puasa yang dilaksanakan. Apalagi memandang hal-hal yang bukan menjadi halal untuk kita, dan juga merusak, dan pasti pandangan mata ini akan mempengaruhi kepada hati kita, akan mempengaruhi kepada kekhusyukan kita, termasuk melaksanakan sholat, karena kita mungkin belum mampu menjaga syahwat ataupun nafsu kita, sehingga nilai puasa yang kita laksanakan itu juga akan berkurang nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah, senantiasa bahwa kita melaksanakan saum Ramadan ini agar nilai keberkahan, nilai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa kita rengkuh. Kita harus mencari informasi-informasi keilmuan tentang saum Ramadan ini sendiri, karena ibadah tanpa ilmu akan mengurangi nilai-nilai ibadah kita sendiri. Hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah,
Mudah-mudahan mungkin karena awal semangat kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini 1446 Hijriah adalah Ramadan terbaik untuk kita. Mari kita berjuang untuk menjaga saum Ramadan itu. Jangan sampai nanti di yaumil akhir kita berharap pahala-pahala yang kita kumpulkan melalui saum Ramadan itu ternyata tidak kita temukan dengan melakukan hal-hal yang merugikan. Salah satunya adalah 5 hal tadi. Yang pertama riba, kemudian yang kedua namimah, yang ketiga adu domba, yang keempat adalah bersumpah palsu, yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mari kita akhiri dengan pesan Ramadan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, banyak maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.